Yes, malam hari ini kita ada dalam satu bagian yang penting buat kita semua para pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, dalam sharing firman Tuhan episode yang ke-11 ini. Kenapa saya katakan begitu penting? Karena ini bagian daripada power kita sebagai orang yang sedang menghadapi tekanan bahkan kesukaran hari-hari ini. Apakah itu? Saya berikan tema malam ini episode ke-11 adalah jangan padamkan roh. Yes. Pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, ayat atau nats pokok kita pada malam hari ini saya ambil dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya ke-19. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-19. Firman Allah berkata dengan singkat, yaitu janganlah padamkan roh. Sekali lagi, janganlah padamkan roh. Benar sekali. Dahsyat buat saya dan kita semua firman Allah. Kenapa? Karena hari-hari ini kita sedang menghadapi kondisi yang benar-benar sangat membuat begitu banyak manusia ketakutan. Begitu banyak pemerintah, para pemimpin-pemimpin negara yang begitu harus berjibaku untuk bagaimana mengatasi persoalan demi persoalan yang sedang terjadi hari-hari ini akibat dari pandemi penyakit COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Saya percaya dari semua hal yang sedang dihadapi ini, termasuk saya, bahkan pemirsa yang ada di rumah pun mengalami problem yang sama. Bagaimana kita harus mengalami tekanan-tekanan akibat dari penyakit ini. Bagaimana kita tidak bisa keluar rumah dengan bebas. Bagaimana kita tidak bisa berkumpul dengan bebas. Bagaimana bahkan kita tidak boleh melakukan kegiatan kita, bahkan pekerjaan kita seperti biasanya, seperti di masa-masa yang normal. Saya mau katakan malam hari ini, tidak terkecuali juga saya dan kita semua pemirsa yang ada di rumah. Barangkali hari ini Anda harus duduk di rumah, Anda harus berdiam di rumah, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena ekonomimu terhambat, pekerjaanmu terhambat. Bahkan hari-hari ini berita yang menakutkan, terjadi PHK yang besar-besaran. Ada begitu banyak proyek pekerjaan yang harus terhenti. Kenapa? Karena semuanya terhambat dengan keuangan. Dan pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, tentu kita sangat mengerti akibat dari semua tekanan ini, maka yang terjadi adalah perasaan yang menjadi sakit, hati menjadi sakit, diri menjadi sakit, jiwa meronta, ya. Jiwa manusia begitu tertahan menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang sedang terjadi hari-hari ini. Ingat baik-baik anak Tuhan, ingat baik-baik. Orang Manado bilang ingat baik-baik bahwa orang percaya punya satu kekuatan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Apakah itu? Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Yes, Roh Kudus Tuhan berikan kepada orang percaya. Roh Kudus Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Itu adalah bagian yang penting daripada pemberian yang besar dari sorga. Melalui pribadi Allah Roh Kudus datang kepada kita. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka percayalah Roh Allah turun dalam hidupmu. Dia mau menguasai hidupmu, dia memenuhi hidup kita. Untuk apa? Karena dia ingin menjadi penolong yang hebat dalam hidup kita. Ingat baik-baik, Roh Kudus itu adalah penolong yang ajaib dalam diri kita. Roh Kudus diberikan dari sorga untuk memperlengkapi gereja Tuhan, memperlengkapi anak-anak Tuhan, menghadapi situasi-situasi yang berat, termasuk apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, yaitu Roh Kudus untuk memberikan kita kemampuan melewati setiap persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh umat manusia. Malam hari ini ada berita baik yang diingatkan oleh firman Allah untuk kita semua, yaitu jangan padamkan roh kita. Roh Allah telah ada dalam hidup kita. Roh Allah telah memenuhi hidup kita. Itulah pemberian Allah yang sempurna bagi orang-orang yang mau benar-benar berharap kepada Dia. Ingat baik-baik bahwa Yesus Kristus ketika Dia naik ke sorga, Dia berkata, aku akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus.
Roh Kudus akan menjadi bagian bagi orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan itulah janji Tuhan ketika para murid di kamar loteng Yerusalem, mereka berkumpul dan mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Bahwa kita semua percayalah, Tuhan mau penuhi kita dengan kuasa Roh Kudus itu. Dia akan menguasai hidup kita dengan kuasa Roh Kudus itu. Dia akan memberikan itu dalam kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus itu. Malam hari ini saya mau katakan kepada para pemirsa, apabila malam hari ini kau belum merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupmu sebagai orang percaya, ingat baik-baik, saya rindu sekali melalui tayangan malam hari ini, buka hatimu ketika engkau mendengarkan suara firman Tuhan ini. Adalah yang pertama, step yang pertama adalah mintalah Tuhan penuhi saya dengan kuasa Roh Kudus. Minta, penuhilah hidup saya dengan kuasa Roh Kudus. Ingat baik-baik, di masa yang sukar ini tidak ada kekuatan yang lain, tidak ada pertolongan yang lebih hebat selain kita mau datang kepada Yesus, dan Yesus memberikan pribadinya, yaitu pribadi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita harus meminta kepada Dia, minta penuhi hidup kita, penuhi hidupmu dengan kuasa Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itulah yang akan menjadi satu-satunya kuasa yang akan menjadi kekuatan buat kita. Roh Kudus itulah yang akan menjadi satu-satunya yang akan memberikan pertolongan yang hebat dalam hidup kita di masa yang sukar ini. Sebagaimana dalam Efesus pasal 1 ayat 19 dia berkata betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepada Dia. Saya percaya malam ini Bapak Ibu pemirsa, anak-anak muda, janji Tuhan itu ya dan amin, bahwa Dia akan memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Apalagi kita yang ada di akhir zaman ini, di mana kita menghadapi begitu banyak tekanan. Saudara-saudara, minta malam hari ini, Roh Kudus penuhi hidup saya. Roh Kudus penuhi hidup saya dengan kuasa-Mu ini, kuasa yang berbeda, kuasa yang memberikan kekuatan, yaitu Roh Kudus untuk memenuhi setiap kehidupan saya dan saudara. Karena tidak ada kekuatan yang lain yang kita punyai di atas muka bumi ini selain kita berharap, percaya, supaya Roh Kudus itulah yang menjadi penolong yang hebat di dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, Yesus, Dia telah ada di atas muka bumi ini, dan Dia telah naik ke sorga. Dan yang hari ini yang Tuhan mau berikan adalah kuasa Roh Kudus yang hebat itu. Dia curahkan kepada gereja Tuhan, supaya betul-betul itu menjadi kekuatan buat kita di masa sukar ini. Jadi ingat baik-baik malam hari ini, apabila engkau belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya mau rindu untuk dengan berani berkata, cepat kita percaya kepada Dia dan minta Roh Kudus penuhi hidup saya, penuhi hidup rumah tangga saya, penuhi hidup suami saya, penuhi hidup istri, penuhi hidup anak-anak, penuhi hidup orang tua saya dengan kuasa Roh Kudus. Karena itulah pertahanan yang paling hebat hari-hari ini untuk kita bisa bertahan dan tetap kuat di masa yang sukar ini. Itulah pertahanan yang paling yang kita perlukan hari-hari ini, saudara-saudara. Dan satu perkara juga yang harus kami ingatkan adalah, apabila kita semua yang telah jadi anak Tuhan, yang telah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, yang telah merasakan glosolali, yang telah merasakan karunia-karunia Roh Kudus, yang telah lama jadi anak Tuhan, yang selama ini berbicara tentang kuasa Allah, yang selama ini berbicara tentang Roh Kudus, yang selama ini beribadah di gereja yang penuh dengan Roh Kudus, saya mau katakan malam hari ini, engkau justru yang harus lebih mempertahankan roh itu. Jangan padamkan roh. Karena ada kemungkinan di masa-masa yang sukar ini, ada begitu banyak anak Tuhan akan mengalami kekecewaan, akan ada begitu banyak anak Tuhan mengalami ketakutan yang semestinya, yang sebenarnya bahwa mereka telah lama mencicipi kuasa Roh Kudus, yang sebenarnya mereka telah lama menikmati kuasa Roh Kudus. Bahkan dengan jargon bahwa kita orang yang diurapi oleh Tuhan. Yes, itu benar.
Tapi apakah kondisimu malam hari ini? Bagaimanakah kondisimu malam hari ini? Engkau yang berkata bahwa gerejaku dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi kalau saudara malam hari ini mengalami ketakutan, kalau saudara malam hari ini mengalami kebencian, kalau saudara malam ini melakukan kejahatan, kalau saudara malam hari ini mengingkari kuasa firman Tuhan, berjalan dalam kumpulan pencemooh, berjalan dalam kumpulan orang berdosa, berjalan dalam nasihat orang fasik seperti kata pemazmur, maka saya mau pastikan bahwa saudara malam hari telah memadamkan roh yang ada pada diri saudara. Oleh sebab itu malam ini mari kita kembali kepada kuasa firman Tuhan. Jangan padamkan roh. Apabila saudara telah dipenuhi dengan kuasa Tuhan, mari pertahankan Roh Kudus itu. Apabila engkau telah merasa bahwa engkau benar-benar dekat dengan Roh Kudus, dekat dengan Tuhan, ada kuasa dalam hidup saudara, mari pertahankan roh itu di masa yang sukar. Jangan kita terombang-ambing, jangan kita kehilangan pengharapan. Tetap beribadah dengan benar, tetap berdoa dengan benar, tetap berhubungan dengan Allah dengan benar, tetap menjaga roh supaya tetap menyala-nyala. Kata firman Allah, biarlah rohmu menyala-nyala, dan lakukanlah kehidupan yang melayani Tuhan dengan kesetiaanmu. Saudara tetap beribadah dengan semangat, tetap berdoa dengan semangat, tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan apabila engkau pun sedang mengalami sakit malam hari ini, jangan padamkan roh yang ada pada saudara, karena roh juga bicara tentang kepercayaanmu, roh juga bicara tentang keyakinanmu. Jangan padamkan keyakinanmu, jangan padamkan roh yang ada pada saudara. Tetap percaya kepada Yesus, tetap setia kepada Yesus, tetap berdoa kepada Yesus. Dan saya percaya malam hari ini kuasa yang dahsyat dari Roh Kudus akan turun lagi dalam hidup kita kalau kita tidak memadamkan roh yang ada pada kita. Tetap kuat bersama Yesus. Di masa sukar ini justru roh Allah akan semakin dahsyat, akan menguasai setiap kehidupan kita semua. Jangan padamkan roh. Yes.